Dari barang bukti yang terlihat, Hardian Saksono mengungkapkan Amarzoni seperti orang pesta narkoba. Residivis, apalagi ketika dia tertangkap sama Polres Jakarta Barat, barang buktinya wow juga gitu loh. Artinya mungkin buat pesta kali kan. Saya juga nggak ngerti, karena yang dari berita sebelumnya juga saya baca itu sabunya sampai 4 gram, kemudian ada lebih dari beberapa linting ganja, mungkin jadi lebih dari 5 gram. Pasal yang disangkakan pun jadi bukan pengguna, itu jadi menguasai barang, ya kan? Pasalnya juga cukup tinggi, kalau nggak salah pasal 112 pasal 14 gitu loh jumtonya. Makanya kalau dia minta untuk direhab, saya pikir memang mungkin mintanya ke pengadilan aja lah. Kalau di polisi, menurut saya, karena polisi ngikutin aturan ya, saya salut juga ya dengan Polres Jakarta Barat. Dia cukup jeli. Ada yang orang baru selesai rehab, bukannya malah kapok, malah beli barang banyak kan begitu. Ya mungkin saya menyarankan bahwa Amarzoni ya stop lah, kamu jangan pakai lagi gitu loh. Ya kalau menurut saya, kalau namanya pemakai nafsa ya, narkoba, kemungkinan besar memang ada depresi di situ. Yang jelas pemakaian narkotika jenis sabu dan jenis ganja ya, itu pasti dia ingin melarikan diri dari kenyataan. Makanya saya pikir ini yang harus sebetulnya, kalau memang dia benar-benar pemakai, harusnya direhab secara komprehensif. Banyak di Indonesia itu kelemahannya yang sudah direhab tapi tetap aja mengulangi perbuatannya, bukannya malah sembuh, dia malah pakai lebih banyak mungkin. Ya, itu yang saya mengkritisi ya, Badan Narkotik Nasional ya, BNN, tolong dong di review itu tempat rehab-rehabnya itu loh. Maksudnya hasilnya itu tolong ada kategori performance-nya tuh A, B, C, atau D, supaya ketika masyarakat Indonesia ini yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, ketika direhab itu selesai, ending, finish hasilnya. Bukan habis rehab keluar langsung ditangkap lagi. Ini memalukan ini. Ya maksudnya badan negara yang sudah digelontorkan segitu banyaknya APBN, tapi kok hasilnya kok nggak memuaskan gitu loh. Banyak penyalahguna narkoba bukannya malah berhenti memakai narkoba, malah pakai lebih banyak. Sangat mengecewakan menurut saya. Apalagi ketika saya melihat juga dia udah podcast kesana sini ya, bahwa dia udah udah nggak pakai lagi apa segala macem, tobat ya udah tobat lah apa ya. Saya mikir ini konyol gitu loh. Apakah memang manusianya yang salah atau tempat rehabnya yang salah? Tapi menurut saya, kalau dari statistik, kebanyakan dari yang rehab itu pakai lagi jauh lebih besar. Tapi terus terang saya nggak punya angkanya ya, jadi mohon maaf kalau memang nanti ada yang keberatan, kita sama-sama ngelihat datanya dulu. Tapi dari kejadian Amarzoni ini jelas-jelas yang baru saja keluar dari tempat rehab malah ketangkap lagi, itu fakta. Penyalahguna narkoba itu memang harus diperangi, makanya dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Narkoba kan, BNN itu loh. Itu yang harusnya secara preventif menanggulangi, bukan menangkapin atau yang pakai narkoba itu ditangkap. Harusnya di stop peredarannya. Nah, ketika ada yang pengguna awal-awal atau baru menggunakan, itu yang harus dibasmi. Bukannya nanti udah pakai banyak dia baru ditangkap terus diperas. Itu udah nggak benar ini sistemnya. Makanya ketika kita melihat ada fenomena yang sedemikian ini, terutama public figure yang namanya Amarzoni, bisa dilihat kan keluarganya amburadul, terus orang tuanya sampai stres begitu ya kan, sampai sakit apa dan sebagainya. Menurut saya narkoba ini memang ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia dan kita harus perangi. Kalau dari ancamannya tuh ada batas minimumnya, kalau nggak salah tuh 4 tahun deh, 4 tahun atau 5 tahun tuh, ada dendanya juga tuh. Jadi maksimumnya bisa seumur hidup.
pasal 112, 114 itu ngeri itu, ayat 1 ayat 2-nya. Makanya saya pikir kalau daripada ribut sama polisi, mending lo minta maaf nanti di pengadilan, ngomong sama jaksanya, dia minta tolong lah. Karena kalau memang benar-benar tadi taubatan nasuha, ya lo stop, atau lo kerjasama dengan polisi, kasih tuh bandarnya siapa. 2 kali aja udah residivis, 3 kali hat-trick namanya bos. Kalau hat-trick kalau di bola bisa jadi juara, di narkoba ini hukumannya berat banget ini. Yang jelas memang ini yang mesti dikritisi dari tempat rehab narkoba. Artinya pecandu atau penyalahguna obat-obatan terlarang itu mestinya tetap dikontrol sampai dia bisa kembali ke masyarakat. Bukan dia kembali lagi ke tempat rehab. Itu yang mesti diperhatikan. Memang namanya narkoba itu sangat adiktif, sangat kecanduan, penyakit, memang betul. Karena ketika makainya tuh barangnya katanya fly terus enak, kemungkinan akan mencandu lagi. Nah, kalau misalnya kita mencandu mie goreng, mungkin dia langsung gemuk ya. Tapi kalau narkoba ini yang gemuk bandarnya, ya kan? Ya, yang pembelinya masuk penjara jadi kasihan kan gitu. Kalau di rehab masih bisa, yang jelas bukan di polisi, tapi dia harus minta ke pengadilan. Karena sangkaan dari polisi pasalnya cukup tinggi itu, penguasaan barang ya di atas SEMA jumlahnya, jadi di atas 5 gram. Jadi ya mudah-mudahan hakimnya berbelas kasihan lah, karena memang dia memakai, kan dia bukan pengedar. Polisi nggak bakal ngasih. Saya yakin karena kebetulan Polres Jakarta Barat kalau dalam bidang ini nggak main-main ya. Narkotika dia sangat tegas dan bagus penegakan hukumnya dan jeli ya. Jadi barang buktinya diukur benar, nggak ada main-main soal itu. Makanya ketika udah hat-trick begini, dia didesak untuk rehab, pasti dia menolak. Dia akan melimpahkan ke kejaksaan dari Jakarta Barat ya, mungkin nanti bisa ngomong sama kejaksanya ya kan, untuk nanti pas di pengadilan dimintakan rehab, tapi bukan di tingkat kepolisian. Karena kalau 4 gram sabu dan beberapa linting ganja itu buat pesta. Gimana rasanya di tar? Masih jalan bro, masih jalan bro. Siap. Bentar ya. Bang, alasannya masalahnya kenapa sih bang? Mungkin bang? Kondisi gimana bang? Amar sehat tadi bang? Katanya tadi sempat lari. Bang Amar. Harian Pop aja nih tuh. Pop udah. Nah. Oke.